Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Madani dengan NIM 12 17 05 0081 dari kelas Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan codingan atau code tentang machine learning bioinformatik, yaitu pembahasannya di Trio. Jadi sebelum ke kodenya, apa itu Deep Trio? Jadi Deep Trio itu sendiri merupakan sistem ya prediksi ternari untuk interaksi protein-protein yang menggunakan multiple paralel CNN atau bisa kita sebut sebagai arsitektur jaringan secara konvensional, ya di mana dia tuh menggunakan penggunaan MAX dan sistem itu dirancang untuk memprediksi interaksi antara protein-protein dengan memanfaatkan arsitektur jaringan saraf. Dan langsung saja kita ke kodenya. Di sini sebelum ke main.py ada kode build model. Jadi kode ini tuh merupakan kode dari implementasi pelatihan model Deep Trio. Jadi ini tuh menggunakan TensorFlow dan Keras untuk prediksi interaksi protein-proteinnya. Jadi TensorFlow itu sendiri merupakan pustaka open source ya yang dikembangkan oleh Google Brain untuk komputasi numerik. Dan untuk Keras sendiri itu merupakan antarmuka tingkat tinggi atau yang digunakan untuk pembangunan pelatihan model si deep learning itu sendiri. Jadi untuk yang pertama, sini ada import dari setiap library ya yang dibutuhkan untuk menjalankan script tersebut. Oke, selanjutnya ada argument parser. Nah, di sini ada argument parser. Di sini tuh untuk memproses argumen si baris-baris perintah untuk patch-nya itu sendiri atau file PPI-nya dan file database si sequence protein. Dan selanjutnya ada processing data yang diproses data itu mentah-mentah yang random mentah-mentah ini. Nah, itu tuh diprosesnya dengan melakukan beberapa operasi seperti di pembacaan file atau pengacakan atau random bisa terlihat, dan pembagian data untuk pelatihan dan validasi. Oke. Selanjutnya ada definisi dari si arsitektur itu sendiri, mencakup modelnya seperti embedding, terus config dan special dropout ID, dan masih banyak lagi ya di sini terlihat. Jadi itu setiap modelnya itu memiliki akurasi atau validasi yang tertinggi itu dan disimpan sebagai file model. Dan untuk selanjutnya ada optimasi hyper parameter, itu menggunakan Bayesian optimization dengan bantuan pustaka GitOps tentunya. Dan hasil optimasinya juga detail ya, setiap parameternya itu sendiri. Dan setiap data ini itu akan disimpan nantinya dalam file log. Di sini akan disimpan dalam file log yang nantinya akan dieksekusi atau menjadi data gitu. Selanjutnya ada build model fast, ini sama seperti tadi ya, digunakan untuk prediksi atau pelatihan model si Deep Trio itu sendiri. Untuk kodenya tidak jauh beda dengan yang tadi, dimana import terlebih dahulu, terus ada argumen parcel, terus ada namanya proses data, dan definisi arsitektur itu sendiri, serta penyimpanannya nanti akan disimpan di file yang sama. Nanti
akan diproses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada build my layer. Jadi ini tuh digunakan untuk implementasi layer. Layernya itu layer khusus ya, atau custom layer yang digunakan dalam si arsitektur model di Trio. Nah, pertama tuh ini ada import tentunya dari pustakanya. Dan ada my max computer layer di sini digunakan untuk sebuah lapisan khusus yang implementasi komputasinya pada input. Fungsi call itu sendiri ini untuk menerima sebuah input dan dikonversi menjadi tipe data float dan mengalihkan inputnya dengan max. Dan fungsi computed max ini merupakan fungsi untuk mengembalikan nilai non yang menunjukkan bahwa layer ini tidak menghasilkan suatu max apapun atau non. Selanjutnya ada my spatial dropout ID. Ini tuh merupakan dari turunan dari kelas dropout dari TensorFlow yang dirancang untuk digunakan dalam konteks spasial pada data 1D. Dan ada fungsi init. Ini tuh inisialisasi ya, untuk menetapkan input dan menentukan format input. Dan ada fungsi get untuk menghitung dan mengembalikan bentuk si noise dan untuk dropout berdasarkan bentuk input. Nah, selanjutnya ada input preprocess.py. Nah, itu merupakan kode untuk implementasi fungsi preprocess yang digunakan untuk memproses data input untuk model CD Trio. Fungsinya itu membaca file yang diberikan. Ada file 1 dan file 2, bisa terlihat ada file 1 dan file 2 yang berisi informasi tentang pasangan si protein dan basis data sequence protein yang kemudian menghasilkan data yang dapat digunakan untuk melatih model yang ada. Dan di kodenya itu ada beberapa fungsi ya, dapat terlihat di situ untuk membaca file 1 terlebih dahulu yang berisi informasi tentang si pasangan protein dan label kelas si interaksinya itu. Dan ada database sequence protein ini database sequence protein yang dimasukkan ke dalam struktur file protein dan sequence. Dan ada ini database yang tadi, dan ada amino acid ini tuh untuk mengkonversi si setiap asam amino dalam sequence protein menjadi sebuah bilangan bulat yang sesuai dengan kamus itu. Dan ada pengisian matriks, kita di sini itu diisi dengan representasi angka dari sequence protein setiap pasangan itu, dan diisi dengan label kelas dari setiap pasangan itu sendiri. Dan ada ini pengisian metrik untuk setiap protein tentunya dengan representasi angka dari sequence protein setiap protein, dan matriks outputnya diisi dengan label kelas 2. Dan untuk stacking matriksnya merupakan matriks input dan output yang digunakan untuk pasangan protein, dan semua protein di stack untuk membentuk suatu matriks akhir yang digunakan dalam pelatihan model. Nah, ini stacknya.
Ini juga stucknya jadi diambil dan datanya akan diproses gitu. Dan terakhir ada return untuk mengembalikan nilai tentunya dari kena matriks yang telah dihasilkan. Ini kan disimpan dari matriks-matriksnya, nanti dikembalikan di sini nilainya. Nanti ada input preprocess fast.py. Nah di sini tuh modifikasi dari kode sebelumnya yang ada sedikit penambahan dari variabel amino acid yang digunakan membatasi panjang sequence dari protein untuk menjadi nilai tertentu. Ini ada, jadi perubahannya itu ada variabel baru di sini. Di amino acid juga ada variabel barunya dari kode sebelumnya. Dan menambahkan variabel protein new atau si panjang sequence AKI ini. Ada penambahan dan juga ada penyesuaian panjang si matriks inputnya sendiri. Ya mungkin itu untuk si input preprocess ya. Selanjutnya ada hampir sama dengan yang tadi ya, nanti akan dikembalikan nilainya di return. Hanya ada beberapa penambahan di amino acid dan data-data lainnya. Dan selanjutnya kita ke utility.py terlebih dahulu. Jadi di sini itu merupakan kode untuk memproses bagian dataset menggunakan Kaffold cross validation. Jadi di awal ada fungsi random r_r. Jadi di sini tuh untuk mengacak urusan baris dalam array ya, tentunya. Dan ada array split di sini untuk melakukan pembagian dataset menggunakan Kaffold cross validation dan menerima sejumlah array yang memiliki data pasang protein. Setelah ada data tunggal di setiap protein itu sendiri. Nah, ini data-data tunggalnya. Selanjutnya ada ini tuh nanti dikembalikan nilainya gitu ya. Kembalikan. Tentu ini sudah dibagi dengan train dan test untuk pasangan X. Nah ini pasangan X ini dikembalikan nilainya. Oke, seperti itu untuk fungsi kode utility.py. Selanjutnya ada utility underscore fast di sini kode sama seperti yang si input preprocess underscore fast ini itu merupakan kode modifikasi dari kode sebelumnya atau utility.py dengan menambahkan operasi tambahan atau yang ada di data train set ini sendiri. Dapat terlihat ada penambahan data trainnya itu sendiri. Di amino acid juga ada tambahan. Nanti nilainya itu akan disusun dan menggunakan si np consistent dan ditambahkan ke data train set. Data train set ini jadi disusun akan dan ditambahkan ke data train set ini. Dan nanti akan disimpan di return ini. Mungkin seperti itu ya untuk utility underscore fast.py. Kita langsung saja ke kode utamanya itu main.py. Nah ini tuh merupakan kode utama dari Diptrio gitu. Pertama kita import library-nya dulu. Ada TensorFlow, Crash, dan build layer untuk implementasi layernya itu sendiri. Nah selanjutnya kita atur dulu environment-nya ini.
Selanjutnya ada argumennya dari command line, argumen parser. Ini itu untuk mengonfigurasi argumen yang dituliskan dari baris perintah. Nah, ada selanjutnya kita inisialisasikan dan memproses awal. Ini ada file awal, file 1, file 2, dan file outputnya. Dan ada model page-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi read file. Di sini tuh untuk membaca dan mengembalikan kamus yang berisi urutan-urutan dari si protein itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ini tuh merupakan membaca dan mengonversi urutan protein gitu, dari yang tadi gitu, sambungan dari tadi, menggunakan si fungsi dari read file dan mengonversi menjadi numerik, menjadi data numerik menggunakan fungsi itu underscore r ini dan pad underscore r. Ya, itu datanya numerik ya. Oke, selanjutnya ada langsung saja ke sini. Ini tuh merupakan data untuk menyusun pasangan protein gitu. Jadi dibuat dulu data pasangan proteinnya ini dari daftar urutan protein gitu. Dan disusun data pasangan protein itu ke dalam si array grup 1, grup 2. Nah, ini nanti disusun ke sini dari data si grup ini disusun ke sini. Nah, selanjutnya ada model untuk ini kan model untuk memprediksi dengan menggunakan class model slot model dari data pasangan si protein. Nah, selanjutnya kita simpan prediksi ke dalam teks dan dicetak gitu. Prediksinya di layar tadi, karena tadi kan sudah menggunakan pustaka my layer nanti akan ditampilkan data-data prediksinya gitu dari si protein sendiri. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan nanti datanya tuh akan disimpan di suatu page. Nanti ada si file outputnya dan ada penutup ya, karena telah menggunakan sistem ini gitu. Mungkin seperti itu dari machine learning bioinformatik di Trio. Jadi ini tuh digunakan untuk memprediksi si interaksi protein dengan menggunakan jaringan saraf gitu ya. Dan juga menggunakan max atau ya max untuk meningkatkan si akurasi prediksi. Nanti kan akurasinya dapat terlihat gitu. Akurasinya dapat terlihat dan tentu akurat atau tidaknya itu balik ke datanya masing-masing gitu. Mungkin sekian dari penjelasan kode dari Diptio ini sendiri. Mohon maaf jika kurang jelas atau ada kekurangan dari segi penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.